Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Terimalah votum yang diambil dari Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Kita adalah ciptaan Allah yang teristimewa, karena dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita dicipta untuk memuliakannya, karena Dia Allah yang termulia. Kita angkat pujian, Kau termulia. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah setiap kami boleh memuji-muji dan mengagungkan Tuhan. Karena Engkau yang termulia, yang patut kami puji, yang patut kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita,
dan oleh karena kasih-Nya itu segala dosa dan pelanggaran kita dihapuskannya. Marilah dengan sungguh hati kita siapkan diri, ambil kesempatan ini untuk sujud di hadapan-Nya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyanyikan pujian, Yesus bayar semua. Wahyu 3 ayat 13, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang sudah mengasihi dan bersedia mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Engkau yang tidak jemu-jemu menyambut kami yang datang dengan sungguh hati, dengan penuh penyesalan, bertobat dan ingin terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ampuni kami Tuhan untuk kegagalan-kegagalan yang masih kami lakukan, baik apa yang kami pikir, kami rasa dan kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh menerima janji-Mu. Walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, kami akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Berkati kami dan ampuni, dan kami ingin terus berjuang di dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jemaat silahkan duduk kembali. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, maka sepatutnya kita hidup menyenangkan hati Allah dengan meneladaninya. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Allah lakukan. Supaya kita juga mengampuni dan melupakan orang yang bersalah kepada kita, kita angkat pujian bersama, mengampuni dan melupakan. Besarnya itu sehingga
akan bersama-sama membacakan firman Tuhan secara bertanggapan, diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca secara bertanggapan. Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Sekian bacaan firman Tuhan, kita boleh mengaminkan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika hati kita telah disakiti, telah dihakimi, Allah menginginkan agar kita tetap mengampuni dan mengasihi. Demikianlah kasih Allah akan nyata dalam hidup kita. Mari bersama jemaat kita kembali mengangkat pujian, mengampuni. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan membacakan ayat mas kita. Kita baca 2 kali berturut-turut. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hanya kasih dari Bapa Sorgawi yang mampu membuat kita untuk mengampuni dan mengasihi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Mapping dengan menyanyikan pujian Kasih dari Surga. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa kami mengalami kasih dari Engkau Allah yang Maha Tinggi, yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan pada kami, memberikan kesejukan pada kami, juga memberikan kehidupan bagi rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami, mengerti dan juga melakukan. Biarlah kasih-Mu juga menggerakkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Bapa Internasional. Kami atas nama Majelis Hamba Tuhan Jemaat mengucapkan selamat Hari Bapa buat setiap bapak-bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya bapak-bapak GKT sungguh bapak-bapak yang luar biasa. Mari kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi bagianku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, ketika ia pulang dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentunya kita tahu pada saat ini kegaduhan yang terjadi pada seorang keluarga, ya, suatu keluarga penceramah yang terkenal. Ya. Anak bagaimana mencurahkan isi hatinya di medsos, betapa dia begitu terluka, begitu sakit hati dan tidak berdaya menghadapi papanya yang begitu jahat terhadap mamanya. Papanya yang seringkali memaki, membuli mamanya, kamu musyrik, kamu munafik, kamu kurang iman. Di mana saja, kapanpun saja kata-kata itu sering keluar. Dan itu melukai hati anaknya yang laki-laki ini. Bahkan dia juga berkata, ketika dia akan nikah, ibunya pun tidak boleh datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak ini berkata, saya sudah coba mengajak bicara kepada Papa, baik secara pribadi, berdua saja, tapi dikatakan engkau anak yang kurang ajar. Atau memanggil tokoh agama yang lain, bapaknya juga tidak terima. Ilmunya masih cetek, masih dangkal, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya si anak ini tidak bisa tidak, ya, dia curhat, biarlah netizen, ya, biarlah masyarakat yang mengajari papanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan betapa frustrasinya anak ini menghadapi papanya. Begitu frustrasinya menghadapi situasi keluarga yang begitu berantakan, begitu kacau, dan saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada saat ini. Bukan hanya pada saudara-saudara kita, bahkan juga di dalam kalangan orang-orang yang percaya. Bahkan papa pendeta, anak pendeta bisa saling bertengkar, ribut, sampai mati pun mereka tetap tidak bisa saling mengampuni.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapakah ini terjadi? Karena manusia, karena kita orang-orang kehilangan figur Bapa di dunia ini. Kita kehilangan sebetulnya bagaimanakah Bapa yang sejati. Bagaimanakah karakter Bapa yang harusnya dimiliki oleh Bapak-bapak, bahkan juga buat semua kita orang percaya, karakter Bapa. Sehingga kita bisa hidup saling mengampuni, kita bisa hidup dengan damai sejahtera di dalam keluarga kita, masyarakat, bahkan pada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Bapa, dan inilah yang harusnya ada dalam diri Bapak-bapak dan juga sebetulnya ada dalam diri kita. Pertama-tama yaitu karakter yang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah karakter Bapa yang harus kita miliki adalah baik, kebaikan yang konsisten. Artinya kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun tetap baik. Dan ini yang Tuhan miliki. Dan harusnya juga ada dalam pribadi seorang Bapa yang baik dan juga kita anak-anak Tuhan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diceritakan bagaimana seorang anak, ya anak bungsu yang memberontak pada ayahnya. Dia katakan, berikan padaku harta yang jadi bagianku. Kemudian dia mendapatkan, dia menjualnya dan dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia berfoya-foya, dia berpesta pora sampai kemudian uangnya semua habis. Dan negeri itu memang kekeringan, kelaparan, dan dia jatuh miskin, tidak ada uang sedikit pun. Dan dia mencari pekerjaan dan tidak ada tempat baginya selain bekerja, menjadi pekerja di ladang, dan kemudian dia disuruh menjaga babi-babi. Bapak Ibu saudara-saudari, begitu sulit hidupnya. Dan dia harus menjaga babi-babi. Dan ketika lapar, firman Tuhan katakan ketika dia lapar, dia ingin makan dengan ampas. Ampas loh Bapak Ibu saudara-saudari, ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak diberikan, seorang pun tidak memberikan kepadanya. Dalam situasi yang begitu miskin, begitu bangkrut, begitu susah, begitu menderita, mengalami betapa kejamnya dunia. Tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya, tidak ada seorang pun yang mengasihi. Firman Tuhan katakan tidak seorang pun memberikan kepadanya. Bahkan ampas babi pun seorang pun tidak mau memberikan kepadanya. Begitu hina, begitu menderita, begitu rendahnya dirinya. Sungguh tidak berharga di mata manusia. Dalam situasi demikian Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengingat akan Bapaknya yang begitu penuh dengan kasih. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-18, dan kasih itu yang membuatnya berani pulang. Kebaikan Bapaknya yang nyata bukan hanya terhadap dirinya, kakaknya, keluarganya, tetapi juga nyata dalam kehidupan karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja, budak-budak Bapaknya. Firman Tuhan katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kenapa? Ayat 17. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia ingat Bapaknya yang baik. Bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada pekerja-pekerja, kepada budak-budak Bapaknya ini. Orang-orang yang sama rendahnya mungkin sama dia pada saat itu. Orang yang tidak dihargai sebagaimana dia tidak dihargai oleh orang-orang sekelilingnya. Begitu hina, begitu rendah. Tetapi di mata Bapaknya yang baik itu, mereka tetap dihargai dan Bapaknya baik kepada mereka. Dan kebaikan itulah yang memberanikan dia untuk pulang di dalam kebangkrutannya, dalam kemiskinan, dalam kerendahannya. Kebaikan yang memberikan pengharapan di tengah dunia yang begitu kejam baginya, yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Dia ingat kebaikan Bapaknya dan dia pulang dalam ketidaklayakannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kebaikan inilah yang semestinya ada dalam diri seorang bapa yang sejati, juga dalam diri kita, anak-anak Tuhan yang mengalami kasih bapa. Ketika kita tidak seorang pun mungkin bisa menerima kita karena dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan seperti Bapa yang menerima kita? Bapa yang baik. Jadi satu kesejukan, jadi harapan ketika kita tidak diterima siapapun, dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, dalam keberdosaan yang begitu hina dan nista. Ada pengharapan karena ada Bapa yang baik. Bapa yang benar-benar baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, itulah Bapa kita. Dan itulah yang harusnya ada dalam diri kita. Sehingga orang bisa mengingat kita. Dalam keadaan mereka yang bersalah sekalipun, keadaan yang tidak layak dicintai sekalipun, keadaan yang bangkrut sekalipun, miskin sekalipun, hina sekalipun, ketika dia mengingat kita, dia mengingat satu pribadi yang baik. Mungkin dia sudah berdosa sekalipun begitu luar biasa terhadap kita, dia ingat kita yang baik dan dia memberanikan diri untuk datang untuk mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar satu kisah di mana seorang putri ya, dia menikah ya, kemudian papanya berkata, kamu menikah ya, nanti kalau ada masalah, ada kesulitan, ada keributan dengan suamimu, kamu gak boleh pulang. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengalami kesulitan dengan suaminya jahat, suaminya kejam. Dan dia, pada siapa saya harus bicara? Rasanya tidak ada seorang pun. Ketika dia rasa ingin pulang, papanya berkata, kamu tidak boleh pulang. Sampai akhirnya dia begitu stres, mau bunuh diri karena tidak ada tempat baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita jangan menjadi bapak yang seperti itu. Kita menjadi bapak yang baik, jadi bapak yang diingat ketika orang-orang mungkin rasa tidak punya harapan. Menjadi satu pribadi yang diingat ketika orang-orang rasa tidak ada tempat untuk datang berteduh. Kadang-kadang orang seringkali berkata, dia itu kalau susah baru datang pada saya. Kalau senang gak datang, kalau susah baru datang, kalau ada masalah baru datang. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, itu artinya Bapak Ibu saudara-saudari adalah orang yang baik. Orang yang diingat ketika orang mengalami kesusahan. Biarlah terus lakukan apa yang baik. Dengan kebaikan orang datang. Bahkan bersalah sekalipun untuk mendapatkan pengampunan, dengan kebaikan kita bisa mengampuni orang lain. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, karakter Bapak seperti apa yang kita pernah alami dan harusnya juga kita miliki, yaitu penuh belas kasihan. Anak bungsu ini dalam keadaan yang begitu miskin, begitu susah, begitu bangkrut, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk membanggakan dirinya. Bukan siapa-siapa lagi dia. Begitu miskin, hina. Bahkan dia dianggap lebih rendah dari seekor babi. Dalam keadaan demikian Bapak Ibu saudara-saudari, dia pulang. Dan dia merasa aku tidak layak. Ya, aku berdosa, aku tidak layak. Tapi biarlah aku mendapatkan kasih Bapa. Baik itu hanya sebagai seorang upahan Bapa. Dia pulang Bapak Ibu saudara-saudari, tidak layak, memang tidak layak. Sudah memberontak, sudah menghabiskan uang, sudah meninggalkan papanya. Sudah miskin, hina, tidak ada kebanggaan, tidak punya apa-apa, bangkrut total. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi firman Tuhan katakan ketika ia pulang, ya, papanya yang melihat pertama-tama melihat, kata ini menunjukkan bahwa dia mengamati. Mungkin setiap hari dia melihat, kapankah anakku pulang? Dan dia yang melihat pertama kali, bukan yang lain, dia melihat anaknya pulang dalam keadaan tidak layak untuk dicintai, dikasihi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, dia tidak lagi memperhatikan posisinya sebagai orang yang dilukai.
orang yang sudah dikhianati, orang yang dalam posisi sebagai ayah. Posisi sebagai ayah dan anak yang memberontak pada dia. Dia berlari, firman Tuhan, dia berlari mendapati anaknya. Dia mencium, memeluk anaknya, anak yang tidak layak. Dan dia lakukan itu karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan melihat anaknya yang seperti ini. Dia berlari, dia memeluknya, dia menciumnya. Kemudian anaknya berkata, ayah aku tidak layak, aku sudah berdosa, aku tidak layak, memang tidak layak. Tapi kemudian ayah berkata kepada karyawan-karyawannya, kepada hamba-hambanya, lekas bawa berikan jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin padanya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, kita berpesta. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang tidak layak. Mungkin dia pikir layaknya ya sudah deh, jadi pembantu itu sudah baik. Tetapi ayahnya dengan belas kasihannya memulihkan anak ini, mengembalikannya pada posisinya, engkau adalah anak. Mendapatkan jubah yang terbaik, bukan cuma anak tapi anak yang dicintai, anak yang disayang. Seperti Yusuf mendapatkan jubah yang terbaik, mendapatkan cincin pesta, sukacita. Anak yang dicintai, belas kasihan ayahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belas kasihan. Bukankah Kristus juga ketika dia melihat orang banyak tergeraklah hatinya oleh belas kasihan? Bukankah Kristus karena tergerak belas kasihan, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, dia datang ke dunia ini. Seperti Bapak yang merendahkan dirinya menyambut anak yang tidak layak. Mungkin bapak-bapak di dunia ini berkata, dia sudah berdosa, dia sudah memberontak, tahu rasa. Enak saja pulang. Mungkin tidak mau keluar untuk menyambutnya. Biar tahu rasa dia apa yang dia lakukan terhadap saya, anak durhaka. Ya seperti yang sekarang sering kali diucapkan ya. Anak durhaka, anak kurang ajar, kualat. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi Bapak ini tidak. Bukankah itu juga dilakukan Kristus? Siapa yang berdosa? Bukankah kita? Siapa yang memberontak? Kita. Adakah kebahagiaan kita untuk dapat menghampiri Allah? Tidak. Dosa seperti kain kotor adanya. Bukan kita yang mencari Dia untuk mendapatkan pengampunan. Bukan kita yang datang pada Allah untuk berseru kepadanya, bersujud padanya, Tuhan ampuni saya. Bukan. Tapi Dia yang berbelas kasihan, Dia datang ke dunia dan Dia mati di kayu salib untuk kita. Belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudari, belas kasihanlah yang membuat Kristus datang. Tanpa belas kasihan tidak mungkin ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak mungkin ada pemulihan. Dan Kristus dengan belas kasihannya mengampuni. Dan dengan pengampunannya kita dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, lakukanlah. Biarlah punya hati yang berbelas kasihan. Kadang ada orang tua berkata, enak saja. Saya orang tua, kenapa saya harus datang pada anak saya? Dia yang lebih muda harus datang. Kemudian yang muda berkata, aku tidak salah, kenapa saya harus minta maaf kepada mama papa saya? Saudara-saudari, belas kasihan. Ketika ada belas kasihan, kita rela merendahkan diri untuk datang. Walaupun mungkin saya rasa tidak bersalah. Walaupun saya rasa saya sudah lebih tua dari dia. Belas kasihan seperti Kristus. Ingin memulihkan dan ingin memberikan pengampunan. Ingin memberikan satu anugerah bagi yang tidak layak untuk menerimanya. Lakukanlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami mengalami kasih Tuhan. Mengalami Allah yang baik, mengalami Allah yang berbelas kasihan. Kami yang tidak layak untuk dicintai, kami tidak layak untuk diterima, kami tidak layak untuk mendapatkan apa yang baik dari Engkau. Tetapi Engkau melayakkannya, bahkan Engkau turun dari surga untuk kami. Bahkan Engkau mati bagi kami, orang yang tidak layak dan tidak ada kebanggaan yang bisa kami berikan pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu biarlah kami punya karakter Bapa.
baik secara konsisten, dan kami punya hati yang berbelas kasihan, sehingga kami boleh hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari jemaat, kita akan doa syafaat, kita bangkit berdiri. Kita pertama-tama bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita juga bersyukur untuk Bapak-Bapak ya, yang hari ini kita merayakan Hari Bapa. Biarlah Bapak-Bapak terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan menjadi Bapak yang mencerminkan karakter Bapa di surga, yang menjadi kebanggaan, jadi contoh, teladan bagi istri dan anak-anaknya. Dan kita juga berdoa biarlah sebagai istri, sebagai anak-anak juga menghormati papa, menghormati suami, sehingga mereka boleh menjadi imam dalam keluarga, punya kebanggaan yang dihargai oleh keluarganya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan bagi kami, kekuatan, kesehatan, pimpinan Tuhan bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati umat-Mu, terima kasih ya Tuhan. Dan di Hari Bapa Internasional ini kami mohon Tuhan berkati setiap Bapak-Bapak GKT Jemaat Metro ini ya Tuhan, supaya mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan tanggung jawab dan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk mencerminkan karakter Engkau ya Tuhan. Seorang Bapak yang baik secara konsisten, menjadi Bapak yang penuh belas kasihan, sehingga menjadi teladan bagi istri dan anak-anak mereka. Berkati juga untuk setiap ibu-ibu, untuk istri-istri juga anak-anak, untuk bisa menghormati Papa, bisa menghargai, menjadikan pemimpin dalam keluarga, sehingga Bapak-Bapak boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan keluarga kami jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kita berdoa bersyukur untuk Ciafong yang makin pulih, Tuhan terus berkati, baik paru-parunya juga lambungnya. Berdoa untuk Pak Eko dan Ibu Eko, bersyukur juga dalam keadaan yang semakin baik. Untuk Pak Eko juga untuk pemulihan paru-parunya supaya semakin baik dan semakin sehat, bisa berdiri, bisa berjalan ya, dengan baik. Kita juga berdoa untuk Kosentai. Juga kita berdoa untuk Ko Hendrik, Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Kita juga berdoa untuk pemulihan kaki Pak Rahmat, juga untuk pemulihan dari Mama Cuantoleni. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk Ciafong yang sudah semakin baik. Tuhan terus pulihkan baik paru-parunya maupun juga lambungnya supaya semakin baik. Berkati juga untuk Pak Eko dan Ibu Eko, bersyukur ada kemajuan, Tuhan terus berkati sehingga Pak Eko juga semakin baik keadaannya, bisa duduk lebih lama, bahkan bisa berjalan dengan baik. Berkati ya Tuhan. Dan juga untuk pemulihan Mama Cuantoleni, Tuhan terus berikan kekuatan dan kepulihan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kaki Pak Rahmat juga Tuhan pulihkan sehingga lukanya boleh menutup dan ia boleh baik, gula darah juga terkontrol dengan baik. Untuk Kosentai, Ko Hendrik juga Tuhan tolong supaya gula darahnya terkontrol dengan baik, ia boleh ginjalnya juga boleh terpelihara dengan baik, Tuhan yang campur tangan. Berkati juga untuk Ibu Naomi, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kepulihan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lain, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan penyertaan bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk Kota Metro, khususnya kita memasuki zona merah. Biarlah Tuhan juga berkati supaya masyarakat boleh mentaati protokol kesehatan, juga pemerintah boleh menetapkan kebijakan-kebijakan untuk bisa menekan ya perkembangan COVID-19 ini, juga melakukan vaksinasi yang lebih cepat ya, supaya banyak masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami berdoa untuk kota Metro ini, mohon Tuhan berkati, Tuhan campur tangan khususnya dalam menghadapi COVID-19. Kami masuki zona merah, Tuhan campur tangan supaya pemerintah juga boleh menetapkan kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat juga boleh mentaati protokol kesehatan supaya bisa mencegah perkembangan yang masif dari COVID-19 ini. Berkati juga untuk proses vaksinasi boleh dipercepat sehingga banyak masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi. Berkati pemerintah kami, berkatilah kota Metro ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Lampung, juga untuk Indonesia, Tuhan berkati dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan turut campur tangan. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di rumah sakit khususnya Jakarta, Tuhan tolong supaya ini bisa diatasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berserah dan percayakan hidup kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tahu apa yang dihadapi umat-Mu. Kau tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Seperti tanah liat yang jatuh dan mudah hancur, demikianlah kami. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, sungguh itu karena kekuatan dari Engkau. Karena itu Tuhan berkati setiap umat-Mu boleh kuat di dalam kekuatan-Mu. Kami boleh menang di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami boleh menghadapi setiap persoalan dengan kekuatan dan hikmat-Mu. Berkati, tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan bagi kita untuk boleh melakukannya, kita boleh saling mengampuni dan mengasihi. Baiklah, kita juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mari kita angkat pujian, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami tiap-tiap hari. Dan pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya. Tuhan mengampuni segala kekurangan kami di dalam memberikan persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat dan pengutusan oleh Guru Injil Mapping. Pujilah nama Bapa Putra
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mengalami kebaikan dan belas kasihan Tuhan, marilah kita melakukannya dan memberi pengampunan dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.